Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kita mau bangkit berdiri, kita mau lihat kiri kanan depan belakangnya, berikan salaman yang paling hangat, senyuman yang paling manis, katakan selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya bahwa kita hadir di tempat ini untuk memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita akan mendengar apa yang mau Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu saya akan mengundang kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan kami yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Hati kami limpah dengan syukur bahwa hari ini Tuhan kami boleh hadir kembali ke rumah-Mu Tuhan. Untuk satu tujuan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Bahkan mereka ke tempat ini dengan selamat. Dan kami rindu Tuhan, kami bersama-sama Tuhan bersuka cita. Karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan kebaktian kami Tuhan hanya kepada tangan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Rehoboth. Shalom. Bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di rumah Tuhan. Ada sukacita semua ya. Kita mau menyanyikan lagu tentang sukacita. Jadi saya mau minta Bapak Ibu Saudara untuk kasih senyuman. Tadi kita udah salaman soalnya. Jadi sekarang senyum aja ya. Coba kasih senyuman yang lebar ke kiri yang ke kanannya. Oh, haleluya. Mari kita terima sukacita surga hari ini. Amin. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Amin. Kita bersukacita semua hari ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Yes. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah yang bergelora. Taklukkan badai yang bergelora. Siap-siap. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi. Terima sukacita surga nyata penuh. Yuk lebih sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita.
surga nyata penuh sekali deunya sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Aku mau selalu bersyukur Tuhan. Kita mau selalu bersyukur apapun yang terjadi, biar Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Amin. Yes. Ku bersyukur Tuhan. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan tempat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Yes, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Amin. Yeah. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih sungguh lagi. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Yes Tuhan. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu, yes, ku mau selalu bersyukur. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Saya mau persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan dengan sebuah lagu yang tidak asing lagi. Mungkin beberapa di antara saudara pasti saya rasa tidak akan melihat liriknya karena pasti ya beberapa sudah hafal, bahkan beberapa sudah tahu dengan pasti lagu ini. Lagu ini ada waktu saya sekolah minggu ya. Saya jadian lagu ini
Ini lagu buat sekolah minggu penyembahan. Arti penyembahan yang pertama yang saya tahu dari lagu ini. Saya tahu menyembah itu begini. Ketika saya bertumbuh dewasa, akhirnya saya menjadi seorang bapak. Saya menjadi bapak 2 orang anak. Lagu ini katakan, Bapa engkau sungguh baik. Saya lebih mengerti lagi kenapa lagu ini berkata Bapa engkau sungguh baik. Karena benar, Dia Bapa kita yang sungguh sangat baik. Dan saya percaya itu setiap hari lagu ini menjadi lagu yang selalu membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah kalimat yang ingin saya bagikan di lagu ini. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Mari, saya percaya lagu ini terus bernyanyi dalam kehidupan saya dari sekolah minggu sampai sekarang. Dan saya percaya lagu ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Kita katakan Bapa engkau sungguh baik. Bapa, engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, panggil Dia Bapa. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Thank you Lord. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ya, akan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur. Besar setiamu di sepanjang hidup. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan Bapa engkau sungguh. Bapa, panggil Dia. Yes. Amin. Kasih di hidupku. Oh Bapa, Tuhan, ku berterima yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri.
bisa angkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat setiap hari yang Kau beri. Sungguh tak habis-habisnya Tuhan setiap berkat. Yes. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal Tuhan, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, Kaulah pujian dan syukur bagimu Tuhan. Oh, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih, Kaulah pujian. Kuduslah namamu. Amin. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian bagiku. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebuah pujian penghormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kau yang manis, Kau yang terindah di dalam hidup kami. Biar kami merasakan setiap kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan tidak habis-habisnya buat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Kembali Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini adalah persembahan yang terbaik. Jadi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Biarlah
yang mengelolanya terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi buat waktu yang Kau beri. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita boleh lihat kiri kanan depan belakang kita. Katakan selamat hari Minggu. Kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bareng-bareng. Dan terlebih lagi apa yang kita pelajari pada siang hari ini akan memberikan dampak yang baik di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami boleh berjumpa, berkumpul di rumah Tuhan. Kami boleh sama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi jemaat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan supaya apa yang dibagikan pada pagi hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan berbuah dan menjadi dampak bagi banyak orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tidak kita rasa ya, kita sudah masuk bulan ketiga, minggu yang kedua di tahun 2025 ini. Saya yakin dan percaya banyak dari kita semua sudah melakukan berbagai macam hal selama dua bulan, 2 minggu ini. Dan siang hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya pikir merupakan runtutan yang luar biasa dari bulan Februari kemarin. Saya akan beri judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah tampak versus dampak. Bilang bareng-bareng 1, 2, 3, tampak versus dampak. Karena ini menarik bagi saya karena terkadang kita terkesima dengan tampak seseorang. Betul? Kita suka laki-laki yang tampan, kita suka laki-laki yang tinggi besar, kita suka wanita yang cantik, kita suka orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, kita suka orang-orang yang rajin ke gereja, betul? Kita suka orang-orang yang rajin terlibat dalam acara-acara rohani. Kita suka sesuatu yang tampaknya baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Samuel datang ke Bethlehem untuk mengurapi raja kedua dari orang Israel, Samuel berkata pada Daud bahwa bukan apa yang dilihat orang, tetapi Tuhan melihat hati. Bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang bisa berdampak sama orang lain, bukan hanya tampak baik, tetapi menjadi kehidupan yang punya arti untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Saya akan ulang-ulang lagi bahwa kenapa saya suka pakai baju warna hitam. Ayo, supaya terlihat kurus. Saya sudah berkali-kali bilang, saya suka pakai baju warna hitam supaya saya tampak kurus. Pakai baju hitam adalah cara instan untuk tampak kurus. Tetapi apakah saya benar-benar menjadi orang yang sehat, menjadi benar-benar orang yang kurus? Tentu tidak. Karena apa? Ketika saya pakai baju warna hitam, saya membiarkan orang lain terkesima dengan tampaknya saya yang tampak kurus. Dan saya tidak melakukan apapun dalam kehidupan saya. Suatu saat nanti ada kemungkinan saya harus beli baju hitam yang lebih besar lagi. Karena baju hitam yang saya pakai sekarang sudah tidak cukup lagi. Dan apakah itu punya dampak dalam kehidupan kita, kehidupan saya? Tentu tidak. Penting bagi kita mempunyai dampak yang baik bagi kehidupan kita dan kehidupan komunitas di mana kita tinggal. Bukan hanya yang nampaknya baik saja, tetapi Tuhan
challenge kita semua untuk menjadi dampak yang baik bagi komunitas kita. Next, karena tidak semua yang nampak baik memiliki dampak yang baik dan mengubahkan kehidupan kita. Tetapi semua yang berdampak baik akan nampak baik dan mengubahkan. Ada amin? Amin. Selama bulan Februari dan Maret kita udah belajar banyak tentang ucapan bahagia. Kita tidak hanya mendengar, tetapi mungkin dalam kehidupan kerohanian kita terkadang kita menemukan bahasa-bahasa yang asing dalam Alkitab. Dan saya percaya sekali selama bulan Februari dan Maret kita semua membedah, kita semua semakin mengerti apa yang Tuhan mau kita mengerti melalui khotbah tentang ucapan bahagia ini. Amin. Siapa yang hadir dari awal bulan Februari, coba lambaikan tangannya yang mengikuti seri ini dari awal bulan Februari. Bagi Bapak Ibu yang tertinggal mungkin kita bisa lihat di YouTube, kita bisa belajar bareng-bareng dan saya yakin sekali seri khotbah ini akan mengubah kehidupan kita. Selain mengubah persepsi kita dalam kehidupan. Hari ini kita akan bahas ayat yang ke-8 dari ucapan berbahagia, yaitu Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Silahkan duduk. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar 4 karakter yang kita harus punya sebagai dasar ketika kita mau kehidupan kita diubah. Kita harus memiliki karakter yang menyadari bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang kita punya merupakan anugerah Tuhan. Sejatinya kita nggak punya apa-apa. Kedudukan, kemampuan, apa yang kita punya merupakan anugerah dari Allah. Yang tersisa dari keterputusan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Karena itu ketika kita mempunyai karakter yang menyadari bahwa kita adalah miskin di hadapan Allah, langkah selanjutnya kita harus menyadari bahwa kita harus mempunyai karakter yang berduka cita. Karena apa? Berduka cita karena yang tersisa dalam kehidupan kita setelah kita terputus dari Allah adalah dosa. Amin. Yang tersisa dalam kehidupan kita ketika kita terputus hubungan kita dari Tuhan adalah dosa. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Kita udah tahu bahwa kita miskin di hadapan Allah, udah miskin, jelek lagi. Setelah kita tahu bahwa kita harus berduka cita di hadapan Tuhan, maka stage selanjutnya, langkah selanjutnya kita harus punya karakter yang memiliki hati yang lembut. Kemarin Pak Ari dan Bu Evelyn banyak cerita tentang bagaimana kehidupan mereka, challenge mereka dengan tetangga mereka. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya tantangan masing-masing dalam kehidupan kita. Amin. Kita punya tantangan masing-masing dalam kehidupan kita. Dan kita dituntut untuk punya hati yang lemah lembut. Kita dituntut untuk punya hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Setelah kita menyadari kita miskin di hadapan Allah, kita orang-orang yang berduka cita karena terpisah hubungan kita dari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Lalu minggu keempat di bulan Februari kita harus menyadari bahwa kita harus punya karakter yang haus dan lapar akan kebenaran. Dengan apa hati kita bisa dibentuk? Dengan apa hati kita bisa dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita harus punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita harus punya hati yang terenganga untuk kebenaran firman Tuhan. 4 minggu. Di minggu kemarin, Daniel Gatot, teman saya memberikan sebuah khotbah yang sangat baik tentang bagaimana sebuah output ketika kita punya 4 karakter yang Tuhan mau kita miliki dalam hati kita. Yaitu apa? Berbelas kasih. Orang yang miskin di hadapan Allah sadar bahwa dia gak punya apa-apa. Orang yang berduka cita, orang yang
memiliki hati yang haus untuk dibentuk sama Tuhan, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, pasti mewarisi sifat-sifat Allah dalam kehidupannya. Dan salah satu sifat Allah itu adalah orang yang bermurah hati. Orang yang bermurah hati. Dan siang hari ini kita akan belajar sebuah output juga dari 4 karakter dasar yang sudah kita belajari di bulan Februari. Yaitu orang yang suci hatinya. Karena saya percaya banyak orang yang punya sikap fisik yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang suci hatinya. Banyak orang yang menampakkan dirinya sebagai orang yang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi kita yakin bahwa sekali lagi Tuhan gak interest dengan nampak. Tetapi Tuhan interest dengan apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita dan untuk komunitas di mana kita tinggal. Ada amin. Sebelum minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi pembawa damai, dan rangkaian khotbah ini akan ditutup oleh Bapak Timotius dengan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tetap teguh ketika kita dianiaya oleh kebenaran. Siap belajar Bapak Ibu sekalian? Amin. Minggu terakhir bulan Februari kita sudah belajar bahwa orang Israel atau orang Yahudi pada saat itu adalah sebuah bangsa yang dituntut untuk hidup kudus. Amin. Adalah sebuah bangsa yang dituntut untuk hidup suci. Karena itu Musa menerima 10 perintah daripada Tuhan di Gunung Sinai. Dan kemudian berjalan dengan waktu kita tahu bahwa 10 hukum Tuhan ini, hukum Allah ini yang Musa terima, kemudian didefinisikan menjadi ratusan aturan yang kemudian mengikat kehidupan orang Israel. Kita mendengar contoh kemarin bahwa ketika mereka harus menguduskan hari Sabat, dikatakan bahwa sampai mereka nggak boleh pakai topi yang berat. Karena ketika mereka pakai topi yang berat, mereka dianggap sudah bekerja. Banyak sekali aturan-aturan yang orang Israel harus lakukan. Intinya cuma satu. Tuhan mau bangsa pilihan ini menjadi bangsa yang dikuduskan dan layak di hadapan Tuhan. Dan kita mengenal sebuah istilah yang sangat terkenal yaitu tabernakel. Kita mengenal kata tabernakel. Kita tahu bahwa tabernakel bukan berasal dari bahasa Ibrani, tapi berasal dari sebuah naskah Latin yang menceritakan tentang kemah sucinya Tuhan atau miskah. Tabernakel ini merupakan tempat yang spesial bagi orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Karena tabernakel merupakan perlambangan tempat suci yang menjadi rumah Tuhan di bumi. Oke? Tabernakel untuk orang Yahudi merupakan sesuatu yang spesial banget. Karena di sanalah orang Yahudi atau orang Israel melalui perantara imam besar bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan tabernakel merupakan perlambangan kehadiran Tuhan di tengah orang Israel pada saat itu. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar dari kisah orang Samaria yang baik hati. Hari ini kita akan sedikit membedah tentang apa yang menjadi keistimewaan dari kemah kudusnya Tuhan. Ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah kemah suci ketika zaman Musa, ketika Musa memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kemah suci ini atau tabernakel merupakan tempat mempersembahkan persembahan dengan tujuan penyucian diri dari dosa. Tabernakel merupakan tempat atau kemah kudus, kemah sucinya Tuhan merupakan tempat bagi orang-orang Israel untuk mempersembahkan persembahan pengampunan dosa kepada Tuhan di dalam hari raya Yom Kippur. Mungkin kita semua pernah mendengar hari raya ini. Di mana semua orang, seluruh orang Yahudi, seluruh orang Israel pada saat itu datang ke kemah kudusnya Tuhan, ke pelatarannya untuk membawa persembahan. Yang kemudian persembahan tersebut
persembahkan di altar tembaga. Dan kemudian orang-orang Israel mempercayakan ritual selanjutnya sama seseorang yang namanya imam besar atau disebut Kohen Gadol. Nah, pada saat itu nggak semua orang bisa masuk ke dalam kemah sucinya Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Yang hanya bisa masuk ke dalam kemah sucinya Tuhan adalah imam besar dan pembantunya pada saat Yom Kippur atau hari raya penyucian dosa. Lalu imam dan suku Lewi yang memiliki akses ke area luar dari kemah suci tersebut. Lalu ada orang-orang yang dipercaya untuk merawat kemah suci tersebut bisa masuk. Dan nabi-nabi yang secara khusus dan sangat jarang terjadi bisa masuk dalam kemah kudusnya Tuhan. Jadi gak semua orang bisa masuk ke dalam kemah kudusnya Tuhan. Orang-orang Israel pada saat itu membawa 2 persembahan kepada Tuhan, yaitu 2 ekor lembu atau 2 ekor kambing yang telah dikebiri dengan tujuan untuk mempersembahkan persembahan tersebut pada Tuhan. Lalu 2 kambing atau 2 lembu ini dijatuhkan undi atas 2 kambing ini. Yang satu menjadi korban bakaran. Ya, lalu melalui pengakuan dosa yang dilakukan oleh imam besar, kambing yang kurang beruntung ini disembelih dan kemudian dibakar di altar tembaga untuk pengakuan dosa. Setelah membakar kambing yang kurang beruntung tersebut, imam besar harus menyucikan dirinya sendiri sebelum dia masuk ke dalam kemah kudusnya Tuhan. Di dalam kemah kudusnya Tuhan, dia akan membawa darah dari persembahan korban bakaran tersebut kemudian untuk mencipratkannya ke atas bait sucinya Tuhan. Dan kita udah belajar bahwa gak semua orang bisa masuk. Dan ada tuntutan lebih yang diberikan Tuhan Allah kepada orang yang masuk kepada kemah kudusnya Tuhan. Dia harus suci, dia harus kudus, dia harus berkenan sama Tuhan. Maka dari itu imam besar yang pertama bangsa Israel yaitu Harun memberikan berbagai macam cara untuk seorang imam besar bisa masuk ke dalam bait suci. Di mana dikatakan dia harus masuk dengan pinggang yang terikat tali dan lonceng. Ketika loncengnya sudah tidak terdengar, kemungkinan dia sudah mati dan orang-orang di luar bisa menarik tubuhnya. Dan apa yang terjadi dengan kambing yang satunya? Apa yang terjadi dengan lembu yang satunya? Lembu yang satunya menjadi perlambangan bencinya orang Israel atau orang Yahudi pada dosa. Lembu itu dihina, dicaci maki, diludahi oleh seluruh bangsa Israel dan kemudian dia dilepaskan ke padang gurun untuk mati di sana. Kita mendapatkan sesuatu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita mendapatkan hal yang bisa kita mengerti dari apa yang dilakukan oleh orang Israel pada zaman dahulu. Kita mengerti bahwa tradisi penyucian ini menjadi sebuah rutinitas bagi orang-orang Israel pada saat itu. Tradisi ini menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Apakah kita mempunyai makna yang sesungguhnya ketika kita hadir untuk beribadah ke hadapan Tuhan? Ketika kita memberikan persembahan kita, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apakah kita memaknai dengan benar arti ibadah tersebut? Karena yang terjadi sama orang-orang Israel adalah mereka memaknai hari penyucian dosa itu menjadi sesuatu yang biasa banget. Setiap tahun mereka melakukan itu. Setiap tahun mereka mempersembahkan korban bakaran dan mempersembahkan korban untuk keterpisahan mereka dengan dosa di bait kudus. Dan mereka tidak dituntut untuk hidup suci. Karena apa? Yang hidup suci, yang dituntut untuk hidup suci adalah imam besar yang akan masuk ke dalam kemah kudusnya Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa hari penyucian ini menjadi sebuah rutinitas tanpa makna yang dilakukan tanpa kesadaran pribadi karena suatu keharusan. Dan kedua, tradisi penyucian ini dilakukan karena harus dilakukan dan tanpa hubungan yang benar dengan Allah.
Terkadang kita datang ke gereja, kita menganggap bahwa itu adalah rutinitas. Dan kita tidak punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Dia datang ke bait sucinya Tuhan, ke kemah kudusnya Tuhan. Karena mereka harus datang. Mereka gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka gak punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Tidak aneh apabila Yom Kippur atau Hari Raya Penyucian yang dilakukan tanpa makna ini menjadi alasan bagi orang Yahudi pada saat itu kembali pada kehidupan yang lama dan tidak kudus setelah hari itu berakhir. Karena itulah Matius 5 ayat 8 dituliskan. Ayat ini merupakan kritik dan koreksi Yesus terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu. Karena kita percaya bahwa hari raya penyucian atau Yom Kippur itu tujuan sebenarnya adalah untuk memulihkan hubungan yang penuh dengan dosa dari bangsa Israel dengan Allah. Tetapi tidak ada perubahan kehidupan di sana. Karena apa? Mereka tidak dituntut untuk memaknai hari penyucian itu dengan benar. Kita percaya bahwa perubahan itu lahir dari hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Bukan dari sebuah rutinitas agamawi semata. Boleh ini next. Perubahan itu lahir dari hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Bukan dari sebuah rutinitas agamawi semata. Di akhir bulan Februari kita tahu bahwa kehidupan kita yang baru adalah dengan Tuhan merupakan covenant of grace. Bukan covenant of law lagi. Dan Tuhan mau anak-anaknya memaknai bahwa kita semua harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang disucikan hari demi hari serupa dengan gambaran Tuhan. Karena melalui hubungan yang benar kita akan mengetahui dengan jelas kenapa kita melakukan sesuatu atau makna dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi rutinitas yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, menjadi makna tersirat apabila kita membaca Matius 5 ayat ke-8 ini. Ini merupakan tuntutan Tuhan, tuntutan Yesus kepada orang-orang Israel pada saat itu. Kalau pada saat itu yang harus menyucikan diri sebelum berjumpa dengan Tuhan adalah seorang imam besar. Tuhan mau bahwa kitalah orang-orang yang percaya sama Tuhan lah, orang-orang yang berbakti sama Tuhan lah, harus mempunyai hubungan yang suci, harus mempunyai kemampuan untuk menyucikan dirinya hari demi hari, agar kita bisa berhubungan dengan Tuhan kita. Barang siapa yang suci hatinya, ia akan melihat Allah, bukan merupakan sebuah ayat yang biasa. Tetapi itu merupakan tuntutan Tuhan bagi kehidupan kita semua, agar kita memiliki kehidupan yang disucikan hari demi hari. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus menyucikan kehidupan kita hari demi hari? Wahyu 2 ayat 2-3 mengatakan, mempelai wanita Tuhan adalah tabernakelnya Allah. Kita semua adalah tabernakelnya Allah. Tuhan mau ia berdiam di dalam kehidupan kita. Dan kita gak mungkin, dan dia gak mungkin berdiam dalam kehidupan kita yang penuh dosa dan celah. Kita harus menyadari setiap dosa kita. Kita harus mulai menyucikan hati kita hari demi hari. Agar apa? Kita bisa bertindak, bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu berarti kita memiliki usaha untuk memiliki sikap hati seperti Allah untuk mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berarti kita memiliki sifat hati yang rindu untuk dikuduskan hari demi hari serupa dengan gambaran Tuhan. Karena mereka akan melihat arah, karena kita semua akan menjadi anaknya. Tuhan tinggal dalam kehidupan kita dan kita bisa melihat jejak-jejak Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Dan kita mempunyai masa depan yang luar biasa. Karena Allah adalah Allah yang berjalan bersama dengan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, diri kita adalah tabernakelnya Tuhan. Diri kita adalah tabernakelnya Allah. Di mana Allah bisa berdiam. Boleh di next. Allah bisa berdiam di dalam kita. Dan kita mengalami penyucian terus-menerus. Sampai kita bisa segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, ucapan bahagia ini merupakan sebuah kunci dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang diubahkan serupa dengan gambaran Tuhan. Ucapan berbahagia ini merupakan kunci agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdampak di dalam komunitas kita, dalam kehidupan kita dan dimanapun kita berada. Ucapan bahagia ini menjadi kunci bagaimana kita bisa memperkenalkan Tuhan kita, Allah kita di hadapan orang banyak. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hal ini merupakan sesuatu yang indah banget Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan sendiri, Allah sendiri mau mempunyai hubungan yang dalam dengan kita. Hubungan yang intim dengan kita. Dia mau masuk dalam kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita. Bagaimana respon kita semua Bapak Ibu sekalian hari ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Saya sudah sangat enak dengan rutinitas saya, Pak. Saya datang ke gereja setiap hari Minggu, saya memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Tapi setelah keluar dari pintu gereja, saya memisahkan kehidupan rohani saya dengan kehidupan sekuler saya. Saya masih menjadi seorang pengusaha yang curang, saya masih menjadi pengusaha yang tidak mengaplikasikan apa yang Tuhan mau dalam usaha saya. Saya masih menjadi pekerja yang biasa-biasa aja, saya masih menjadi orang tua yang biasa-biasa aja, orang tua yang suka ngomelin anak-anak saya dengan bahasa kata-kata yang kasar. Saya masih menjadi anak-anak yang suka nyautin orang tua saya masih menjadi orang-orang yang hidup seperti apa yang saya suka. Yang penting orang-orang ngelihat bahwa saya adalah orang yang patuh sama Tuhan. Dengan hadiran saya ke gereja setiap minggu. Yang penting kalau ketemu hamba Tuhan di mall, saya gak ditanyain minggu kemarin kemana. Yang penting kalau saya ketemu rekan-rekan pelayanan saya gak ditanyain kenapa gak pelayanan lagi. Yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita jauh lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Bergaul intim dengan Dia dan kita mengalami perubahan secara kerohanian kita. Kita menjadi pengusaha yang berbeda, kita menjadi pekerja yang berbeda, kita menjadi orang tua yang berbeda. Kita menjadi anak-anak yang berbeda. Kita menjadi pelayan Tuhan yang berbeda. Karena kita berhasil memaknai hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang harusnya berduka. Karena yang tersisa dalam kehidupan kita adalah dosa. Ketika kita menyadari bahwa kita harus punya hati yang lemah lembut, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita menyadari hati yang lemah lembut itu akan naik level kepada bagaimana kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya menjadi orang-orang yang sadar karakter-karakter yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang diubahkan. Sekali lagi, minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang punya belas kasihan. Dan minggu ini kita belajar bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang disucikan
terus-menerus agar kita bisa melihat Allah dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan seri-seri selanjutnya, ada 2 seri lagi yang saya yakin dan percaya akan membantu kita semua untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kalau kami boleh belajar sesuatu yang baru Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua menjadi orang-orang yang terus diubahkan serupa dengan gambaran Engkau Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bisa memaknai hubungan kami dengan benar dengan Engkau, Allah pencipta langit dan bumi dan Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bisa melihat Tuhan bahwa apa yang kami lakukan hari-hari ini bukan usaha kami untuk menyenangkan hati-Mu dengan semu Tuhan. Tapi sungguh Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan sejati Tuhan. Kami gak bisa Tuhan berjalan sendiri, berjalan bersama dengan kami. Bentuk hati kami lebih hari lebih lagi Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami bisa melihat kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melihat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Mengubahkan hidup kami, mengubahkan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan seri ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Corner. Hadiri juga ibadah tengah minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua, Purified by His Presence, 17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025, yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual, tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya. Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Tugas yang sangat penting untuk membawa setiap anak-anak mengenal Kristus. Mengenalkan satu-satunya pribadi, jalan kebenaran dan hidup. Menjadikan firman Tuhan dasar prinsip kehidupan mereka dari semenjak kecil.
Bergabunglah dalam pelayanan untuk generasi yang akan datang. Saat ini, Victory Kids membuka kesempatan untuk saudara untuk dapat ikut melayani. Bergabunglah menjadi guru pengajar, guru pendamping, dan tim perlengkapan. Untuk bergabung, saudara dapat menghubungi Mari kita sama-sama membawa setiap anak-anak generasi masa depan kepada Kristus. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah sampai di saat-saat akan menyelesaikan kebaktian kedua atau kebaktian hari ini. Puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir beribadah di tempat ini. Terutama juga untuk saudara yang baru pertama kali hadir. Nah, saudara, untuk saudara-saudara yang anggota baru saudara ya, baru berbakti bersama-sama dengan kami di Gereja Rehoboth, oleh sebab minggu-minggu lalu belum ditanyakan. Jadi bagi saudara yang sudah 3-4 minggu terakhir ya, sebelumnya belum berbakti bersama-sama dengan kami semua, kita semua, saudara itu minggu depan itu pengurus dari Kebaktian Umum 2 atau Gereja Rehoboth akan memberikan sesuatu untuk saudara, ya, sebagai ucapan selamat datang. Bagi saudara yang baru, ya, paling sedikit 3-4 minggu, ya, ke belakang. Jadi sebulan ke belakang ini. Puji Tuhan. Yang kedua, yaitu kami ucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah duduk ya, tiga baris di belakang itu sudah dikosongkan dan saudara duduk saudara ke depan. Kami ucapkan terima kasih ya untuk perhatian saudara dan kerjasama kita sehingga kita makin duduk ke depan bisa berkumpul bersama-sama. Jadi tidak tersebar ya. Begitu juga tadi di KU1 juga sudah, dan puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dari saudara sehingga kita semua bisa duduk waktu ibadah dengan lebih baik lagi, berkumpul lebih dekat dan kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan lebih fokus lagi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin kebaktian ini dari awal dan selesai dengan berkat Tuhan. Kau sudah memimpin dalam pujian dan penyembahan kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Ajar pada kami bukan hanya kami mengerti tapi kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami Tuhan dalam Tuhan memimpin seluruh bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi pada hari-hari tahun-tahun yang akan datang. Hikmat dari surga supaya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan berkat Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami senantiasa memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kalau kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, memberikan kami senantiasa perlindungan, kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Saya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara terima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan seri ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Turner. Hadiri juga ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua, Purified by His Presence,
17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025, yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual, tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya. Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Tugas yang sangat penting untuk membawa setiap anak-anak mengenal Kristus. Mengenalkan satu-satunya pribadi, jalan kebenaran dan hidup. Menjadikan firman Tuhan dasar prinsip kehidupan mereka dari semenjak kecil. Bergabunglah dalam pelayanan untuk generasi yang akan datang. Saat ini, Victory Kids membuka kesempatan untuk saudara untuk dapat ikut melayani. Bergabunglah menjadi guru pengajar, guru pendamping, dan tim perlengkapan. Untuk bergabung, saudara dapat menghubungi Mari kita sama-sama membawa setiap anak-anak generasi masa depan kepada Kristus.